Kasus dugaan penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David kini mulai menunjukkan perkembangan terbaru. Kekasih Mario berinisial AG yang sebelumnya berstatus anak berhadapan dengan hukum naik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau kiasan lain daripada pelaku. Hal itu disampaikan langsung oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku. Kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Saya tidak dalam posisi memberikan komentar hukum atas siapa namanya? Dandi, karena saya bukan kuasa hukumnya. Cuma saya sebagai host di suatu TV mengatakan sebagai ahli hukum ada dua upaya hukum. Mengenai pidananya sudah diurusin oleh polisi. Kalau mau ini bikin terobosan, minta keluarganya korban, bapaknya, menggugat ganti rugi perbuatan melawan hukum terhadap Dandi dan orang tuanya, dan ada keterkaitan dengan kelalaian neglijen dari orang tua. Ya, apalagi pamer harta. Itulah namanya kalau di Amerika atau di Singapura tanggung jawab renteng, joint and several liability. Ganti ruginya kalau di Amerika disebutkan punitive damages. Di kita namanya kerugian imaterial. Tentu, apa yang terjadi pada David begitu menyayat hati, lantaran kondisinya hingga saat ini masih terkapar lemas. Tidak hanya dikecam keluarga dan kuasa hukum, lantas Aris Perdeka Sirait juga mengecam aksi keji tersebut. Seperti apa proses hukum yang akan menanti AGH sebagai anak yang berkonflik dengan hukum? Terkait anak berhadapan dengan hukum, kalau sudah jadi pelaku namanya anak berkonflik hukum, mereka ini punya prosedur tersendiri, itu diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Nah, biasanya nanti kalau sidang harus ada hakim anak. Sebelum menetapkan sebagai pelaku, kemarin ini ada yang namanya untuk psikologis forensik dan lain sebagainya. Prosedurnya memang berbeda dengan orang dewasa. Siapapun memang tidak layak. Yang saya kecam sekali itu adalah perbuatan dari pelaku MDS ini gitu. Anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Mario Dandi itu sudah di atas 18 tahun dan kami mendapat informasi berusia 20 tahun sebagai tersangka utama 1. Tersangka lain itu juga berusia 19, artinya di atas 18 tahun. Maka kedua pelaku utama ini dapat dikenakan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatannya sangat keji. Ada anak berhadapan dengan hukum dengan status pelaku. Itu AG berusia 15 tahun. Nah, dia berbeda hukumannya terhadap apa yang dia lakukan setelah Polres Jakarta Selatan menetapkan anak ini, kami menggunakan bahasa anak yang berhadapan dengan hukum dengan status pelaku. Karena dia usianya 15, oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, dia hanya bisa dihukum kalau misalnya dia betul-betul terbukti melakukan tindak pidana, dia tidak lebih dari 10 tahun. Itu pun ketentuan hukuman itu hanya dijalankan setengah dari pidana pokoknya. Bukan hanya menyita perhatian publik, segala kalangan tentu prihatin dengan apa yang terjadi pada David. Bahkan para selebritis pun ikut mengecam aksi serupa. Lalu bagaimana tanggapan para artis terkait kasus dugaan penganiayaan David oleh Mario Dandi Satrio? Ya inilah makanya kalau saya ke anak-anak saya makanya hati-hati. Kenapa juga agama melarang untuk pacaran, karena sisi emosional anak muda itu memang paling mudah untuk disulut, sehingga ya itulah terjadi hal seperti ini.
sistem bullying ini memang sering kali terjadi, pernah juga dialami oleh anak saya. Setelah anak saya umur 20 tahun, saya baru tahu bahwa ternyata anak saya juga pernah kena bully. Gatel saya, kadang-kadang melihat sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak benar. Saya yakin itu tidak benar gitu kan, dalam ada melakukan orang seperti menganiaya orang seperti itu tuh saya kesel. Semoga David ya diberikan kesembuhan, Allah sadarkan, kemudian ya proses hukum berjalan. Saya melihatnya miris, sedih banget ya. Jadi gini, buat pelajaran buat anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha harus lebih membawa nama baik keluarga, membawa nama baik ibu atau ayahnya.